अरे बैठिए बैठिए। Halo pemirsa AO Movie. Satu film berjudul Soldier yang rilis tahun 1999. Film ini mengisahkan tentang anak yang mengembalikan nama baik almarhum ayahnya. Karena semasa hidup, ayahnya sebagai tentara difitnah sebagai pengkhianat negara. Yang mengenaskan kematian tentara tersebut dibantai oleh anak buahnya. Untuk selengkapnya kita simak. Cekidot. Major Vijay Malhotra reporting, sir. Come, sit down. Thank you. Film diawali oleh Mayor Vijay Malhotra yang melaporkan tentang pencurian senjata. Lalu Vijay meminta atasannya memberinya tugas pengawalan senjata yang akan dikirim. Di sisi lain seorang perwira bernama Virendra nampak menemui anaknya di rumah. Ketika istrinya bernama Santi sedang kesal nampak adik Virendra bernama Baldev datang. Lalu Baldev memberitahunya bahwa bos mereka berinisial Deka mengajak mereka rapat darurat. Baldev pun menunjukkan sekoper uang untuk pekerjaan mereka mencuri senjata milik negara. Santi yang mengetahuinya nampak marah dan kecewa atas perbuatan Virendra mengkhianati negara. Virendra yang tak peduli dengan Santi tak segan menggamparnya dan rela kehilangannya. Kemudian terlihat pria bernama Pratap Singh yang telah bersama mereka untuk bertemu Deka. Lalu pria bernama Deka memberi tugas mereka menjarah senjata negara di perbatasan. Deka mengaku diberitahu oleh sopir Vijay bernama Jaswan bahwa Vijay yang melakukan pengawalan. Esok harinya nampak Vijay dikejutkan oleh teman polisinya bernama Kapur yang menodongkan pistol. Di sela itu istri Vijay bernama Gita menyambut baik kedatangan Kapur ke rumahnya. Kedatangan Kapur mengajak mereka pergi liburan untuk merayakan kenaikan pangkatnya. Namun Vijay menolak ajakannya yang mendapat tugas pengamanan pengiriman senjata milik negara. Saat bersamaan Jaswan melaporkan telah menyiapkan mobil untuk berangkat bertugas. Driver, गाड़ी पीछे लो. Di sela perjalanan Virendra melaporkan pada Vijay bahwa truk mengalami kebocoran. Menyadarinya Vijay memutuskan menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Namun sayangnya telepon tak berfungsi sebagaimana mestinya. Vijay pun memutuskan pergi bersama sebagian tentara untuk mencari bantuan. Merasa punya kesempatan Virendra dan Pratap mulai melakukan aksinya. Lalu datanglah Baldev dengan membawa truk yang berisi anak buah mereka untuk menjarah. Dari kejauhan Vijay melihat perbuatan kotor mereka yang berkhianat pada negara. Di hadapan mereka Vijay begitu marah atas perbuatan mereka dengan menodongkan pistolnya. Nampak Virendra mencoba merayu Vijay untuk bergabung hingga membuatnya semakin marah. Di sela itu Baldev melempar besi pada tangan Vijay hingga terjadilah perkelahian sengit. Ketika Vijay lengah ia terkena tusukan dari Pratap Singh yang menyerang dari belakang. Lagi-lagi Vijay diserang dari belakang oleh Virendra dan menusuknya beberapa kali. Namun semua itu tak membuat Vijay lemah dan terus berusaha menghabisi mereka. Tapi sialnya Deka datang dan langsung menembaki Vijay dan membuatnya gugur dalam tugas. Sir, Australia से इंटरपोल का फैक्स आया. 20 tahun berlalu Kapur diberitahu atasannya bahwa Jaswan melakukan penyelundupan senjata. Atasannya meminta agar Kapur menangkap Jaswan hidup-hidup untuk mengungkap kasus tersebut. Setelah itu Kapur menghubungi seorang bernama Vicky untuk menangani Jaswan agar tak tertangkap. Esok harinya nampak Kapur yang tegang melihat keberadaan Jaswan dikepung anak buahnya. Di mana Kapur diberi tugas memimpin penangkapan Jaswan secara hidup-hidup. Saat bersamaan Vicky dengan cepat menyembunyikan Jaswan dari pencarian polisi.
Ketika Jaswan merasa bingung, Vicky menjelaskan tugasnya menyelamatkannya dari polisi. Secara perlahan mereka menyelinap menghindari kejaran polisi. Namun sialnya seorang polisi melihat mereka yang masuk ke dalam peti kemas. Tiba-tiba polisi dibuat tercengang melihat sebuah mobil terbang keluar dari peti kemas. Good. Setelah berhasil lepas dari kejaran polisi, justru Jaswan menodongkan pistol pada Vicky. Jaswan yang berniat menghabisi Vicky justru tewas di tangannya. Di sisi lain, Kapur mendapat amarah dari atasannya yang tak bisa menangkap Jaswan hidup-hidup. Sedangkan Vicky telah berada di Australia dan bertemu dengan orang India bernama Mohan. Tiba-tiba Mohan menangis di hadapan Vicky dan mulai menceritakan kesedihannya, di mana ia mempunyai saudara kembar bernama Sohan yang selama ini hilang. Mohan mengaku mencari Sohan di Australia karena alasan dia suka melihat kanguru. Di saat Vicky turun dari tram, Mohan berpesan jika melihat Sohan agar memberitahunya. He's turning my head. What, me? No, मेरे बाप. He. Setelah itu Vicky yang berada di tempat tinggalnya tanpa sengaja melihat gadis bernama Preti. Esok harinya Preti dan temannya bernama Sital dikejutkan mobilnya yang ditabrak. Dengan emosi Preti memarahi Vicky yang telah menabrak mobil kesayangannya. Tak terima oleh omelan dari Preti, Vicky mengeluarkan uang sebagai ganti rugi. Preti yang tak puas lantas berteriak memanggil polisi untuk membantu menyelesaikan. Sadar permasalahan semakin rumit dengan adanya polisi, Preti akhirnya memilih pergi. Tiba-tiba Vicky tersadar bahwa polisi tersebut mirip Sohan yang ia jumpai di tram. Namun ternyata dia adalah pria yang sama dan berganti profesi untuk mencari saudaranya. Suatu malam di sebuah klub mengadakan pemilihan Nona dan Tuan Valentine. Yang kebetulan Preti terpilih menjadi Nona Valentine di tempat tersebut. Untuk mencari pria yang menjadi Tuan Valentine harus bisa menjawab pertanyaan dari Preti. Vicky yang berada di tempat itu menerima tantangan tersebut yang membuat Preti kesal. Satu persatu Vicky dengan mudah menjawab pertanyaan dari Preti yang membuat orang tercengang. Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Vicky diperkenankan mencium tangan Preti. Setelah pulang, Sital keceplosan mengaku bahwa ia yang memberitahu Vicky tentang Preti. Karena hal tersebut membuat Preti sangat kesal pada Sital. Esok harinya Vicky mendatangi sebuah restoran dan kembali bertemu Sohan yang menjadi pelayan. Lagi-lagi Sohan beralih profesi dengan alasan agar bisa menemukan saudaranya. Ketika Vicky memilih meja nomor 7 membuat Sohan ketakutan dan teramat panik. Sohan meminta Vicky untuk pindah karena meja tersebut milik preman bernama Jojo. Sohan pun menunjukkan beberapa foto korban dari Jojo karena duduk di tempatnya. Preti yang kebetulan berada di tempat yang sama langsung menghampirinya. Beberapa saat kemudian nampak Jojo datang dengan membuat keributan di tempat itu. Saat di hadapan mereka dengan sengaja Preti mengerjai Jojo agar dia menghajar Vicky. Lalu dengan santainya Preti meninggalkan Vicky bersama Jojo. Jojo pun akhirnya habis kesabaran dan mulai menunjukkan siapa dirinya. Namun tak pernah dibayangkan oleh Jojo bahwa Vicky bukanlah cowok yang lemah. Jojo yang kehilangan Vicky lalu mendekati Preti untuk memberi pelajaran padanya. Namun Vicky kembali muncul di hadapannya dan Jojo menjatuhkan Preti yang ia bopong.
Setelah puas menghajarnya, Vicky meminta Jojo mengganti rugi tempat tersebut. Untuk memberi kenang-kenangan, Vicky membakar gigi Jojo yang suka tertawa. Lalu Vicky berpura-pura kesakitan saat Pretty dan Sital mulai mendekatinya. Tetapi Vicky tiba-tiba kesal karena Pretty tak memberikan rasa simpatinya. Pretty yang mengetahui Vicky pura-pura kesakitan lalu pergi dari hadapannya. Esok harinya Vicky menemui Pretty dan mengaku akan menikah karena dijodohkan. Vicky pun memperlihatkan foto wanitanya dan membuat Pretty tercengang. Pretty yang merasa kasihan pada Vicky akhirnya mau menemaninya untuk bercerita. Di sela bercerita, Vicky perlahan mulai merayunya tanpa Pretty sadari hal itu. Hingga akhirnya Pretty baru sadar bahwa Vicky menulis surat cinta untuknya. Dalam surat Vicky meminta jika Pretty menerima cintanya maka ia harus menutup mata. I love you. प्रीति, क्या तुम भी वही सोच रही जो मैं सोच रहा हूँ? Esok harinya Pretty yang diajak menilah oleh Vicky memintanya untuk menemui ayahnya. Di sisi lain nampak Pratap Singh yang ditelepon Pretty putri satu-satunya. Ternyata Pratap telah tahu kedekatan Pretty dan Vicky sebelum Pretty memberitahunya. Lalu Pratap menemui Virendra dan adiknya bernama Baldev. Pratap memberitahukan kematian Jaswan dibunuh Deka, namun Virendra tak percaya. Pratap menegaskan mungkin saja suatu hari Deka akan membunuh mereka juga. Pratap mengajak Virendra menghabisi Deka sebelum dia menghabisi mereka. Virendra yang tak sependapat membuat keadaan memanas dan saling menodongkan pistol, di mana mereka saling mempunyai berkas bukti kejahatan mereka. Sadar hal tersebut, Pratap mencoba mencairkan suasana dengan mengaku mereka adalah teman. Kemudian Pretty mengajak Vicky menemui ayahnya yang ternyata Pratap mengetahui namanya. Lalu Pratap meminta Pretty memberi waktu mereka untuk berbicara dengan Vicky. Tiba-tiba Pratap menanyakan siapa yang telah menyawanya untuk menghabisi Jaswan. Vicky yang tak menjawab menegaskan bahwa mereka adalah dalam komunitas yang sama. Di sela itu Vicky menawarkan bisa membawa Pratap menguasai bisnis milik teman-temannya. Sedangkan Pretty yang melihat Vicky dengan ayahnya menganggap mereka begitu akrab. Setelah itu Vicky yang kembali mendapati rumahnya hancur berantakan dilakukan oleh Jojo. Jojo yang menghubungi Vicky diminta olehnya agar ia berbicara dengan ayahnya. Lalu Vicky meminta sejumlah uang pada Baldev sebagai ganti rugi atas perbuatan Jojo. Beberapa saat kemudian nampak Baldev menemui para pembeli senjata ilegal miliknya. Saat bersamaan Vicky menembakkan surat tagihan dengan dibungkus seperti granat. Karena hal tersebut membuat Baldev dan semua orang merasa ketakutan. Melalui telepon Vicky memberitahu Baldev bahwa itu bukanlah bom melainkan tagihan. Lalu Baldev mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi Vicky. Ketika Baldev sangat ketakutan, ia dikejutkan dengan kedatangan Jojo membawa Vicky. Sontak membuat Baldev gembira dan merasa bangga dengan yang dilakukan oleh Jojo. Namun itu tak berlangsung lama karena Vicky pura-pura dan langsung menodongkan pistol pada Baldev. Lalu Vicky meminta Baldev memberikan uang atas ganti rugi perbuatan Jojo. Beberapa jam kemudian nampak anak buahnya datang dan Baldev masih terlihat tegang. Hingga akhirnya Baldev baru sadar bahwa Vicky telah pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Baldev dan Jojo mengadukan perbuatan Vicky pada Virendra. Mendengar itu Virendra nampak emosi dan menyuruh mereka untuk menghabisi Vicky. Benar saja Baldev membawa semua anak buahnya ke rumah Vicky namun tak ia temukan. Tetapi Baldev menemukan pesan bahwa ibu dari Vicky akan datang. Dengan cepat Baldev menuju bandara dan melihat keberadaan Vicky bersama Pretty. Ketika Jojo akan membidik Vicky, beruntung gangguan selalu datang yang menggagalkannya. Hal yang mengejutkan Baldev melihat Santi yang merupakan kakak iparnya. Yang artinya Vicky adalah anak dari Santi dan Virendra. Kemudian Baldev memberitahukan keberadaan Santi dan anaknya yang membuat Virendra terkejut. Lalu Virendra menemui Santi untuk meminta maaf dan kembali menjadi keluarga. Tetapi Santi tetap menolak permintaan Virendra yang telah lama kecewa dengannya. Ketika Vicky datang dengan mata berkaca-kaca membuat Virendra langsung memberi pelukan hangat. Karena Virendra sangat bahagia, ia pun meminta Baldev menyiapkan pesta yang meriah. Ketika Virendra membuat acara pesta, lagi-lagi Vicky dikejutkan dengan Mohan. Sadar yang ia temui bukan kembarannya membuat Vicky merasa kecewa. Nampak Pratap bersama Pretty datang memenuhi undangan dari Virendra.
Ketika Pratap mengetahui Vicky adalah anak dari Virendra membuatnya sangat terkejut. Lalu Vicky nampak membantu menyalakan rokoknya dengan korek milik Pratap sendiri. Di sela itu Pratap memberitahu Virendra bahwa mereka akan menjadi besan. Mendengar itu Virendra semakin bertambah bahagia atas kabar tersebut. Setelah itu Virendra mengajak Vicky ke tempat rahasia miliknya. Di sela itu Virendra meluapkan rasa bahagianya telah kembali menemukan anaknya. Virendra pun menegaskan pada Vicky bahwa Pratap adalah musuh dalam selimut baginya. Lalu Virendra menunjukkan berkas bukti kejahatan Pratap yang ia simpan. Ia pun menjelaskan semua rekan-rekannya dalam berkas tersebut atas kejahatan mereka. Dan tiba-tiba Vicky justru menembak Virendra yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Vicky pun membuang jasad Virendra ke laut dan langsung disambar ikan hiu. Di sela itu Vicky meninggalkan korek milik Pratap di tempat kejadian tersebut. Malam harinya Vicky memeriksa foto rekan-rekan Virendra yang ada di berkas. Vicky yang curiga dengan Deka mencoba mengungkap wajah aslinya. Di sisi lain polisi memeriksa tempat kejadian pembunuhan dan menemukan korek. Pagi harinya nampak Baldev menangisi kematian Virendra. Vicky yang datang dengan berpura-pura tidak tahu di hadapan Baldev yang bersedih. Seorang polisi memberikan korek yang ia temukan di tempat kejadian perkara. Lalu Vicky menyuruh Baldev mengingat siapa pemilik korek itu. Hingga Baldev teringat pemiliknya adalah Pratap yang artinya dia pembunuh Virendra. Kemudian Baldev dengan kekuatan penuh berniat balas dendam menghabisi Pratap. Ketika mendapati pos penjagaan semua anak buahnya disuruh menyembunyikan senjata. Vicky yang bersama mereka berpura-pura untuk mengecek pos tersebut. Tanpa disadari Baldev, Vicky bekerja sama dengan Pratap untuk membantai mereka. Setelah merasa tugasnya selesai, Vicky meminta Pratap menepati janji memberikan putrinya. Saat di rumah Pratap, Vicky menegaskan bahwa Virendra bukanlah ayahnya. Vicky menjelaskan anak Virendra dan Santi hilang dan dia datang menjadi penggantinya. Tanpa disadari oleh Vicky dan Pratap, ternyata Preti mendengar pembicaraan mereka. Dan tiba-tiba Pratap yang licik ingin menghabisi Vicky namun sial pistolnya kosong. Vicky yang tak bodoh ternyata telah mengambil peluru pistol milik Pratap. Lalu Vicky mengaku membunuh Virendra untuk Deka bukanlah demi putrinya. Vicky berpura-pura disewa Deka untuk menghabisi mereka semua. Vicky mengaku bisa membunuh Deka agar Pratap bisa menguasai bisnis mereka. Hingga akhirnya Pratap mulai terjebak dalam permainan Vicky. Di sisi lain Preti menemui Santi dan mengadukan bahwa Vicky telah membunuh Virendra. Yang mengejutkan Preti, Santi justru merasa senang dengan apa yang dilakukan Vicky. Perlahan Santi menceritakan kejahatan mereka di masa lalu sebagai pengkhianat negara. Pada waktu itu mereka justru memfitnah Mayor Malhotra yang akan menjarah senjata. Karena itu semua gelar yang didapat Malhotra dicabut oleh negara. Mendengar itu membuat Gita berteriak histeris di hadapan jenazah suaminya. Vicky kecil yang mempunyai nama Raju mencoba menenangkan ibunya. Santi yang berada di tempat tersebut tak bisa berbuat apa-apa. Tak berhenti di situ ketika Raju akan membakar jasad ayahnya justru warga menolaknya. Warga yang menganggap Malhotra pengkhianat negara membuang jasadnya di padang pasir. Raju dan Gita berusaha mencari jasad Malhotra namun tak bisa mereka temukan. Setelah itu Santi menghampiri mereka yang terusir dari kampungnya. Gita yang diajak pergi oleh Santi justru menolak karena tak ingin meninggalkan tempat itu. Hingga akhirnya Gita menyuruh Santi membawa Raju untuk membesarkannya. Di sela menahan tangis Raju mengambil segenggam pasir bekas telapak kaki ibunya. Kemudian nampak Vicky yang masih mendengarkan cerita dari Santi bersama Preti. Vicky pun mengungkapkan bahwa ia beruntung mempunyai dua orang ibu yang terbaik. Ketika Preti tahu Vicky akan menghabisi ayahnya justru ia mendukungnya. Lalu Vicky menelpon Kapur dan memberitahunya bahwa ia akan membawa Pratap ke India. Kemudian nampak Kapur menemui Jaswan yang ternyata masih hidup. Ternyata Kapur memberi peluru palsu pada Vicky yang membuatnya masih hidup. Kapur pun membebaskan Jaswan setelah memberitahunya bahwa Pratap akan ke India. Benar saja setelah dibebaskan, ternyata selama ini yang menjadi Deka adalah Jaswan.
Di sisi lain nampak Vicky mengajak Pratap ke tempat awal mula kejahatannya. Lalu Vicky menghentikan mobilnya di tempat ibunya menghabiskan waktu di kuil. Di hadapan ibunya Vicky langsung mencium kakinya dengan menahan tangis. Karena hal tersebut membuat Gita sadar bahwa yang datang adalah putranya. Saat Gita melihat kedatangan Pratap seketika ia teringat masa lalunya. Di mana Pratap menulis tanda penghinaan di kening Gita. Lalu Vicky menegaskan bahwa dirinya adalah putra dari Malhotra pada Pratap. Vicky yang telah lama menyimpan dendam dengan keras mulai menghajar Pratap. इंसान मर जाते हैं प्रताप सिंह. Di saat bersamaan nampak Kapur melempar pisau untuk menghalau Deka. Vicky yang menangkap Deka lalu membongkar kedoknya yang sebenarnya adalah Jaswan. Namun tiba-tiba puluhan anak buah Jaswan datang dengan menunggangi kuda. Sialnya Kapur harus tersungkur dengan sabetan pedang dan kapak yang dilayangkan Jaswan. Sedangkan Vicky yang tak mampu melawan harus menerima cambukan yang menyakitkan. Gita yang berusaha membantu Vicky justru ditarik Jaswan dengan kuda. Vicky yang tak berdaya dikubur hidup-hidup oleh anak buah Jaswan. Sedangkan Gita terus berdoa agar mendapat pertolongan dari Tuhan. Hingga akhirnya perlahan Vicky mulai bangkit berkat doa dari ibunya. Ketika Jaswan dan Pratap berusaha melarikan diri, Vicky langsung menembak kaki mereka. Mereka pun merengek minta ampun pada Vicky untuk tidak membunuh mereka. Namun setelah melihat burung pemakan daging, mereka pun meminta untuk dibunuh. Dari kejauhan nampak Preti yang datang namun enggan menolong ayahnya. Perlahan Vicky meninggalkan mereka dan membiarkan mereka mati dimakan burung. Setelah itu Gita kembali menerima tanda kehormatan milik suaminya dan film pun selesai. Salami Shastro!